2027. Yang pertama adalah Muhammad Ulun Hal dengan NIM 23516558 PA 22101. Kemudian ada Zidan Azulfa, yaitu saya sendiri dengan NIM 23520227 PA 22357. Ada Syahirul Sako dengan NIM 23521713 PA 22443. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pendulum terbalik. Jadi di sini terdapat gambar pemodelan pendulum terbalik yang dimana tanda dari M besar ini bertujuan untuk menandakan bahwa massa dari kereta dan M kecil di sini menandakan massa dari sebuah pendulum tersebut. Nah, di dalam pendulum tersebut terdapat dua gaya yang bekerja, yaitu gaya vertikal dan juga gaya horizontal. Pada pendulum itu dituliskan bahwa XA sama dengan X plus L sin theta dan YA adalah L cos theta. Nah, dari titik awal kereta sampai titik pusat kereta ini terdapat X. Kemudian ada plus L sin theta yang menandakan bahwa titik pusat pendulum sampai ke pendulum. Ya, seperti itulah. Kemudian ada YA sama dengan L cos theta, yang dimana L cos theta itu merupakan titik pusat pada kereta sampai ke posisi pendulum. Kemudian kita akan menghitung torsi dari sebuah sistem ini ya. Nah, di sini rumus torsi merupakan torsi sama dengan 1 kali A sama dengan F kali R, di mana kita menghitung pendulum terbalik ini untuk mengetahui pendulum pada posisi lurus dari titik pusat theta. Nah, dapat kita definisikan sebagai berikut. Torsi vertikal lebih besar dari torsi horizontal, sehingga total torsi sama dengan torsi vertikal dikurangi torsi horizontal. Nah, untuk selanjutnya kita akan menghitung dari LA ini. V sama dengan gaya X. Gaya X dan L ini adalah jarak X kali V gaya X kali L sin theta. L adalah jarak dari titik pusat kereta ke pendulum. Dan L sin theta ke pendulum L sin theta dikurangi HX L cos theta. Jarak dari titik awal ke pendulum dikali cos theta ke titik pusat dari kereta menuju ke pendulum secara vertikal. Nah, ininya. Nah, kemudian karena theta adalah turunan kedua dari theta, maka dapat diturunkan menjadi I theta karena alpha merupakan turunan kedua dari theta, maka dapat diturunkan menjadi I theta titik 2 sama dengan VL sin theta sama dengan H cos theta. Untuk gaya bekerja pada sistem, sigma fx sama dengan MAX, di mana A adalah turunan kedua dari jarak. Pada slide ini kita awali dengan persamaan gerak rotasi pada pendulum terbalik, yaitu I theta double dot sama dengan V kali L kali sin theta kurangi H cos theta. Di sini I adalah momen inersia, theta double dot adalah percepatan sudut, V adalah gaya vertikal total, kemudian L adalah panjang pendulum, dan H adalah gaya horizontal. Nah, untuk menyederhanakan analisis kita menggunakan asumsi theta sama dengan
atau hampir sama dengan 0. Jadi sehingga sin theta sama dengan theta dan cos theta sama dengan 1. Dengan asumsi ini persamaan menjadi I theta double dot sama dengan V kali L kali theta kurangi H kali L. Ini adalah bentuk dasar persamaan gerak rotasi pendulum berbalik. Selanjutnya kita menganalisis gaya horizontal H. Gaya ini berasal dari gerak massa pendulum sehingga dapat dituliskan menjadi H sama dengan M kali D kuadrat per dt kuadrat dikali dalam kurung X plus L kali sin theta, di mana M adalah massa benda dan X adalah posisi horizontal. Karena kita menggunakan asumsi sudut kecil, sin theta dapat diganti dengan theta, sehingga H sama dengan M dalam kurung X double dot plus L theta double dot. Di sini X double dot adalah kecepatan linear massa pendulum dan X double dot adalah kecepatan sudut. Kemudian selanjutnya adalah gaya vertikal V yang berasal dari keseimbangan gravitasi dan gaya lainnya. Persamaan gaya vertikal adalah V kurangi W sama dengan M kali D kuadrat per dt kuadrat dalam kurung L cos theta. Karena cos theta tadi mendekati 0 dan kecepatan vertikal diasumsikan mendekati 0, maka V kurangi mg sama dengan 0. Sehingga gaya vertikal V sama dengan mg, di mana mg adalah berat benda. Selanjutnya pada slide yang kedua, kita akan menggabungkan persamaan sebelumnya. Substitusi H ke dalam U min H sama dengan M kali X double dot, menghasilkan U sama dengan X double dot dalam kurung M kecil plus M besar tutup kurung tambah dalam kurung M kali L double dot theta double dot. Kemudian kita substitusi V dan H ke dalam persamaan rotasi, menghasilkan theta double dot dalam kurung L plus ML kuadrat, kemudian ditambah M kali L kali X double dot sama dengan M kali G kali L theta. Dua persamaan ini akan kita gunakan untuk eliminasi variabel. Langkah terakhir adalah eliminasi variabel. Eliminasi variabel theta dengan substitusi dan penyederhanaan kita dapatkan theta sama dengan U kurangi dalam kurung M kecil plus M besar tutup kurung kali X kemudian dibagi M kali L. Dan setelah eliminasi gaya kontrol U, kita mendapatkan persamaan akhir M kali X double dot sama dengan M dikurangi MG theta. Persamaan ini menggambarkan hubungan antara percepatan linear X double dot, gaya gravitasi, dan sudut theta. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, Ulin. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan nama saya kembali. Nama saya Syarus Awalim dengan NIM 523521713, PA 22443. Di sini saya akan menuliskan tentang eliminasi X untuk persamaan. Persamaan dari U sama dengan X dot dot dalam kurung M kecil ditambah M besar ditambah ML dikali theta dot dot dan theta dot dot dalam kurung L ditambah ML kuadrat ditambah ML X dot dot sama dengan MGL theta. Dari eliminasi itu dapatkan dua persamaannya, yaitu X dot dot sama dengan U min ML theta dot dot dibagi M kecil ditambah M besar, dan X dot dot sama dengan G
theta dot dot dikurang L theta dot dot. Dari itu bisa kita turunkan lagi menjadi theta dot dot 1 ditambah ML kuadrat dikurang M kuadrat L kuadrat, ini M kecil, dibagi M kecil ditambah M kuadrat. M kecil ditambah M besar, sama dengan MGL theta dikurang MLU, sama dengan M kecil ditambah M besar. Yang persamaan ini kita masukin ke domain Laplace-nya, yaitu theta S dalam kurung 1 ditambah ML kuadrat dikurang M kuadrat L kuadrat dibagi M kecil ditambah M kuadrat dikali S kuadrat sama dengan MGL theta S dikurang MGL theta dikurang ML dibagi M ditambah M besar U S. Maka ditemukan hubungan dari US dan theta S adalah US sama dengan minus theta S dalam kurung ML dibagi M kecil ditambah M besar dikali S theta dikurang MGL dibagi M kecil ditambah M theta sama dengan bisa difaktorkan, ya bisa kita faktorkan dari theta S-nya untuk mendapatkan transfer fungsinya, yaitu theta S per minus U S sama dengan 1 per ML S theta dikurang M kecil dikurang M theta. Dimana yang untuk yang bawah ini itu denominatornya dan yang atasnya itu adalah nilai masukan dan nilai keluaran berdasarkan denominator. Di sini kita perlu ketahui dulu yaitu G itu percepatan gravitasi, M besar itu massa keretanya, M kecil itu massa bandulannya, dan L itu panjang bandulannya. Di sini S kuadrat ini itu nilai dari theta dot dot dan yang satu ini dari nilai tetanya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan state space. Di sini ada persamaan M ditambah M, ya, M besar tambah M kecil, percepatan gravitasi G, theta dikurang U sama dengan ML theta dot dot. Dan di bawahnya tetanya dipindah ke kiri, jadi theta sama dengan, semuanya pindah ke kanan, jadi theta sama dengan percepatan gravitasi G, theta dibagi L dikurang MG theta, dibagi ML dikurang U per min ML, di mana menunjukkan hubungan antara percepatan sudut, theta dot dot, dengan gravitasi, panjang pendulum, M kecilnya massa pendulum, M besar massa kereta, dan gaya kontrol eksternalnya U. Nah, ini untuk persamaan pertamanya, jika tetanya 0, berarti nilai X1-nya tuh theta, X2-nya theta dot, X1 dotnya sama dengan X2, dan X2 dotnya sama dengan M besar massa kereta ditambah massa bandulan dibagi massa bandulan dikali panjang bandulannya dikali percepatan gravitasi. Dan X1 dikurang 1 per M1 U. Terus untuk persamaan keduanya, untuk persamaan yang kedua yaitu MX dot dot sama dengan U dikurang MG theta. X dot dot ditambah MG per M sama dengan U per M. Di sini adalah dari hukum kedua Newton, yaitu gerak horizontal. Dengan M-nya, M besar itu, ini soalnya M besar ya. Yang M besar itu sebetulnya, M besar itu adalah massa kereta, dan M kecilnya massa bandulannya. U untuk gaya kontrol eksternalnya. Maka di sini persamaannya jika tetanya 0, X3 sama dengan X, X4 sama dengan X theta, X dot 3 sama dengan X, dan X dot 4 sama dengan M bandulan dikurang M kereta, dikali G percepatan bumi, X1 dikurang panjang pendulumnya dibagi massa pendulumnya M sama dengan U. Dikali U. Di sini X1 itu adalah sudut pendulum.
X2-nya itu kecepatan sudut pendulumnya. Dan untuk S3 itu posisi horizontal gerobak. Dan X4-nya itu kecepatan horizontal gerobak. Terus kita bisa lanjut langsung masuk ke selanjutnya, yaitu adalah representasi state space dalam bentuk matriks. Di sini ada X1 dot, X2 dot, X3 dot, X4 dot. Sama dengan 0, 1, 0, 0, M besar plus M kecil dibagi M kecil dikali L dikali G. ML kali G. ML besi 2 salah dikali G. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 dan min M kecil dibagi M besar dikali G. 0, 0, 0. Sebelahnya ada X1, X2, X3, X4 ditambah 0 min 1 per M, 0, 1 per M besar. Ditepati Y1, Y2-nya yaitu 1, 0, 0, 0 dan 0, 0 dan 0, 0, 1, 0. Dikali sama matriks 1 kali 1, X1, X2, X3, dan X4. X1 bernilai 1, 0, 0, 0 karena X1 sudah sama dengan theta. Dan untuk Y1 1, 0, 0, 0. Sedangkan untuk Y2 0, 0, 1, 0 karena X3-nya sama dengan X. Maka dia bernilai 0, 0, 1, 0. Y1 itu sudut pendulum dalam tetanya, sedangkan posisi horizontal keretanya itu di Y2, X. Ya, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf untuk presentasi pembahasan materi inverse pendulum terbalik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.